kecil itu kan orang bilang tuh tulangnya masih bisa dibentuk. Nah, jadi kalau ternyata penggunaan dot yang terlalu lama itu bisa menyebabkan langit-langit jadi naik ya. meninggi, terus gigi juga bisa maju ke depan. Nah, kalau maju ke depan kan udah kasus kayak apa tuh namanya jongos. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kembali lagi di channel YouTube aku, Measrum. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kesehatan gigi. Nah, ini yang dasar-dasar aja, semisal penting nggak sih kita kontrol ke dokter gigi, kemudian gimana sih cara kita merawat gigi, standarnya kita aja, apakah kita harus sering-sering gosok gigi, berapa kali, dan lain sebagainya. Nah, kemudian makanan-makanan apa yang seharusnya kita hindari, minuman-minuman apa aja yang membuat kita merusak gigi, misal kopi dan lain sebagainya. Nah, teruntuk kalian teman-teman mahasiswa yang sering ngopi, ngerokok, nah ini menurut aku penting banget untuk kita belajar bareng-bareng tentang kesehatan gigi. Oke, nah pada kesempatan kali ini aku udah ngundang koas UGM dari Malaysia. Nah, oke, coba kita simak. Kita panggilnya dokter apa Mbak aja? Mbak aja. Oke, Mbak, gimana nih Mbak menurut selama Mbak kuliah di UGM, gimana sih kesehatan gigi yang dasar-dasar aja gitu, yang harus kita ketahui gitu kan? Ya, karena aku juga udah ketemu sama masyarakat, udah pernah KKN Gunung Kidul kan ya. Jadi untuk kesadaran terhadap kesehatan gigi itu sebenarnya masih agak kurang, terutama di bagian-bagian pendesaan, terus bagian-bagian yang kurang untuk dokter gigi menggapai. Seperti ya kalau yang tempatku dulu sih Gunung Kidul kan ya, soalnya di sana juga masih banyak orang-orang, dan juga Jogja juga cuman di kota-kota besar yang ramai mahasiswa. Nah, kebanyakan di daerah luar seperti Kulon Progo, Wonogiri, itu semua masih orang-orang yang lansia gitu ya, yang tipenya ya udah makan sirih gitu kan. Iya. Bisa kuat kok giginya. Nah, terus ya udah giginya tinggal 3 batang sawai. Kayaknya kalau ngomong logat Malaysia kan nanti nggak ini ya, nggak dipahami ya. Gitu ya. Padahal Mbaknya kalau ngomong Malaysia unik banget. Mantap. Next, kembali ke laptop. Nah, kalau giginya 3 batang tuh kayak kasihan sama mbahnya. Ya, Mbah, Bu, giginya ini deh. Tapi ya begitulah. Yeah. Udah, kalau orang bilang tuh udah di lapangan tuh emang secara umumnya untuk kesadaran kesehatan gigi itu masih kurang. Dari pihak puskesmas, pihak rumah sakit itu udah sedaya upaya kita, termasuk kita juga sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi juga udah coba melakukan tiap tahun akan dilakukan pengabdian masyarakat. Sama kalau kita tuh bilangnya ada bulan kesehatan gigi nasional yang selalunya ada di bulan Agustus sampai Oktober. Nah, itu kita akan mencapai ke seluruh daerah yang kita bisa untuk memberikan pelayanan secara gratis. Terus sebenarnya kita gosok gigi itu berapa kali sehari, Mbak? Kalau secara ininya sebaiknya itu 2 kali sehari. Tapi setelah sarapan, bukan sebelum sarapan ya teman-teman, setelah sarapan sama sebelum tidur. Nah, karena kan ya kalau bisa sih contoh mau 3 kali sehari juga nggak apa-apa. Yang penting itu setelah makan. Kayak contoh nih, pagi kita bangun, udah sarapan, selalunya kita bangun mandi baru sarapan ya. Itu bisa, tapi kalau mau setelah sarapan kita sikat gigi lagi. Nah, terus contoh kalau anak-anak mandi sore habis main, udah keringetan, udah
buyar semuanya, udah mandi sikat gigi nggak apa-apa, tapi sebelum tidur itu juga penting. Karena kita nggak tahu proses sewaktu kita tidur itu bakterinya bekerja itu kayak gimana. Terus perawatan paling sederhana itu gosok gigi ya Mbak ya, gosok gigi yang rajin. Kemudian makanan dan minuman apa sih yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan gigi? Ya kalau untuk menjaga kesehatan gigi itu ya contoh makanan manis, makanan asam, nah terus minuman soda, kopi, teh, itu kan semuanya bisa mewarnai gigi kan ya. Nah kalau mau makan itu bisa tapi dengan jumlah yang moderat. Contoh kalau kopi ya udah satu hari cuma 2 gelas atau 1 gelas. Boh jangan space gitu ya. Boh jangan tiap kali nongkrong, kalau kamu nongkrongnya 3 kali minum gelas. Nah gitu. Terus juga makan pedas juga bisa padahal. Kalau makanan asam sama pedas itu kan korosif juga, jadi bisa asam itu kayak empek-empek ya. Empek-empek itu sering kalau pasien pada datang dia rajin sikat gigi, terus rajin periksa, ternyata cepet bolongnya. Dan pas ditanya makan apa, pempek Mbak, yo wes. Berarti kalau kita habis makan pempek, alangkah baiknya kita gosok gigi. Itu kalau kalian rajin bawa. Jadi bukan kita melarang untuk makan pempek ya. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman semua habis makan pempek, soalnya kan itu cemilan yang cukup. Nah itu alangkah baiknya teman-teman gosok gigi setelah itu. Terus minuman yang bisa menyehatkan gigi itu apa aja sih Mbak, ada nggak? Minuman yang menyehatkan gigi. Kalau untuk menyehatkan gigi secara umum ya yang kita tahu itu susu contohnya kan, itu kan ada kalsium. Nah ternyata dan gigi kita juga terdiri daripada kalsium. Itu juga bisa tolong membantu menguatkan gigi, terus sekalian tulang gitu. Kalau untuk yang menyehatkan gigi, biasanya kan kalau anak kecil itu kan ada gigi susunya ya Mbak. Nah sebenarnya kalau rangkaian ya, apa sih namanya, rangkaian giginya itu dari manusia itu dua kali atau sekali pergantian. Berarti kan memang harus ompong dulu gitu ya. Kalau anak-anaknya ompong dulu baru kemudian itu gigi permanen gitu ya. Soalnya kan banyak sekali, kemarin aku lihat itu Ibu Retno tahu Kirana. Jadi Kirana itu anak kecil yang oleh ibunya dirawat benar-benar, itu giginya itu sering diperiksa. Nah akhirnya ketika teman-temannya pada giginya ompong, nah Kirana ini belum ompong. Nah, jadi ibunya malah bingung gitu. Itu sebenarnya gimana sih Mbak? Ada nggak sih fenomena yang kayak gitu? Apakah itu nanti akan ompong atau seharusnya memang gimana gitu? Kalau contoh kan kadang-kadang ibu-ibu, terutama ibu-ibu milenial ya, pas anak orang lain udah ini kok kita kayak takut sendiri kenapa anaknya. Sebenarnya itu normal. Emang ada orang bilang secara teorinya pergantian gigi itu berlaku dari umur 6 tahun. Nah, pergantian gigi itu nanti kita cuma observasi aja. Ternyata gigi permanennya udah tumbuh tapi gigi susunya masih belum copot, itu bisa kita konsulkan ke dokter gigi umum ataupun kalau mau langsung spesialis, dokter gigi spesialis anak juga bisa. Kita akan dijelaskan di situ. Nah kalau ternyata kalau berlakunya pertumbuhan gigi permanen dan gigi sulungnya sulungnya masih ada, nanti bisa kita bikin kayak dicabut perawatannya dan sebagainya. Nah terus kadang-kadang sama ibu-ibu nih mikir, gigi kayak ada jaraknya, gigi susu ada jaraknya kok, nanti takut gigi anakku nih malah nanti nggak bagus pas udah tumbuh gigi ini. Sebenarnya itu normal. Nah untuk gigi susu punya jaraknya itu normal. Yang malah kita khawatirkan kalau giginya tuh nggak ada jaraknya sama sekali. Itu bisa orang bilang tuh yang salah satu penyebab gigi berjejel bisa. Jadi lebih kita nggak usah terlalu khawatirkan gigi susunya, lebih kita bisa prediksi. Nah terus sama anak-anak juga kadang dikasih puting dot. Jadi dot itu juga mempengaruhi. Iya. Jadi kan karena kalau pas anak kecil itu kan orang bilang tuh tulangnya masih bisa dibentuk. Nah jadi kalau ternyata penggunaan dot yang terlalu lama itu bisa menyebabkan langit-langit jadi naik ya. Meninggi, terus gigi juga bisa maju ke depan. Nah kalau maju ke depan kan udah kasus kayak
tuh ya namanya jongos. Iya ya. Soalnya adik temennya aku itu ada Mbak, jadi dia itu sekarang kayaknya umurnya 3 tahunan tapi masih ngedot gitu. Nah itu berarti ada dampak di kemudian hari ya. Oke. Jadi teman-teman nanti kalian yang punya adik atau yang mengandung atau yang akan punya anak, alangkah baiknya penggunaan dot itu ada jaraknya ya, enggak terus menerus dipakai itu enggak, karena akan mempengaruhi bentuk gigi si anak. Oke. Terus apa lagi ya Mbak ya? Untuk anak sih ya ternyata kan kalau anak-anak kan suka makan manis, itu suka banget permen apa jajan apa cilok apa Semua lahap ya. semuanya kayak mbak ini gitu kan. Nah itu kalau bisa kita ngajarin anak kita tuh dari kecil buat kesadaran kesehatan giginya. Kalau ternyata apa yang saya ketemu di luar itu kebanyakannya tuh pada belajar pas kita mahasiswa terjun ke SD. Nah itu baru kayak anak-anak kayak apa? Ini jadinya malah perbaikan ya, bukan preventif ya, bukan pencegahan ya Mbak ya. Nah kalau pencegahan itu kan orang bilang lebih baik dari orang tua Dari sendiri. orang tua Jadi sendiri. nggak bisa orang tua juga punya kesadaran tentang kesehatan gigi Iya, walaupun nggak tahu secara spesifik, at least secara basis seperti sikat gigi, cara konsumsi makanan dan sebagainya itu juga membantu secara menyeluruh tentang pertumbuhan anak. Mbak, mitos atau fakta sih kalau katanya ketika kita habis makan dingin atau makan yang hangat terus habis itu berlawanan gitu udara yang masuk ke mulut kita itu mempengaruhi gigi nggak sih? Oh, itu sebenarnya Misal kita makan bakso terus kita minum es teh, itu kan baksonya panas, es tehnya dingin misal gitu. Nah itu mempengaruhi nggak? Itu sebenarnya nggak mempengaruhi apa tuh dari segi kesehatan mulut sendiri enggak, tapi malah lebih mempengaruhi ke pencernaan. Itu sebenarnya. Jadi kan ada beberapa yang kalau orang bilang tuh ada beberapa makanan kalau bisa jangan sama minum yang dingin atau minum yang hangat. Nah itu lebih ke pencernaan sih sebenarnya. Terus ini enggak sih Mbak, kan kebanyakan kalau aku sendiri pun teman-teman aku sendiri banyak yang kalau ngebuka saset snack atau sampo atau makan nah itu pakai gigi itu mempengaruhi nggak sih sebenarnya? Itu sebenarnya mempengaruhi karena itu kan tekanan yang kita kasih ke gigi ya. Kalau terutama gigi kan fungsinya buat pengunyahan. Memang orang bilang tuh untuk merobek tuh iya merobek. Contoh kayak merobek daging atau merobek roti contohnya kan. Tapi alangkah baiknya kalau barang-barang itu jangan digunakan gigi. Nah itu walaupun pengaruhnya itu tidak terlalu signifikan, tapi masih ada. Oke. Terus apa lagi ya? Aduh bingung jadinya. Dasar kayaknya udah cukup aja kali ya. Iya, paling kalau untuk secara dasar kesehatan gigi mulut yang harus kita tahu cara sikat gigi yang benar. Walaupun kita sikat gigi 2 kali sehari, tapi kalau nggak benar juga akan menimbulkan karang-karang gigi ya, yang menyebabkan bau mulut dan lain sebagainya. Itu sangat tentunya nggak hanya mengganggu diri kita sendiri, tapi juga orang di sekitar kita ya. Jadi pentingnya menjaga kebersihan gigi teman-teman semuanya, terutama mahasiswa nih yang sering begadang, jarang mandi. Nah itu tolong dikondisikan ya. Tahu kalau mahasiswa udah jadi kadang males. Jadi padahal kan kesehatan itu investasi di masa depan ya Mbak ya. Dan ternyata kalau dilihatkan contoh nih dari kesehatan gigi mulut dan kesehatan lainnya secara umum, semakin lama kita membiarkan sesuatu penyakit itu malah semakin memperburuk keadaan untuk merawat itu semakin rumit. Jadi karena itu kalau sebisa mungkin kita dari awal tuh udah melakukan preventif pencegahan sejak dini, terutama memang belajar tentang sesuatu yang umum yang sebenarnya bukan ahli kita, tetapi kita perlu mengetahui itu penting juga ya Mbak, termasuk kesehatan gigi. Cukup sekian guys pembahasan kita, nanti akan ada next part